Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi dari pengertian belajar gerak. Pengertian belajar gerak. Apakah yang dimaksud pembelajaran gerak? Belajar atau pembelajaran adalah salah satu topik yang paling penting dalam perbincangan psikolog, karena merupakan sebuah konsep yang sulit didefinisikan. The American Heritage Dictionary mendefinisikan belajar sebagai to gain knowledge, comprehension, or master through experience of study. Artinya, belajar adalah menambah pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan melalui pengalaman dan penyelidikan. Para psikolog menganggap bahwa definisi demikian kurang dapat diterima karena istilah masih samar-samar yang dikandungnya. Secara garis besar, pengontrolan gerak manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu menurut Hergen Han dan Olson 1993 mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan tidak dapat dikaitkan dengan keadaan sementara dari tubuh seperti disebabkan oleh sakit, kelelahan, dan obat-obatan. Menurut Schmidt 1991 memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hal ini. Pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang menghubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dan kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Secara umum, definisi yang diajukan Schmidt di atas mengandung 3 aspek penting sebagai berikut. 1. Belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan semacam ini tertentu akan meningkatkan keterampilan walaupun hanya sampai pada batas minimal. 2. Belajar tidak langsung teramati. Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan tersebut menjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam sistem memori otak. Proses inilah yang biasanya memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif menetap. Proses sedemikian umumnya tidak bisa langsung diteramati. Apa yang bisa dilakukan adalah dengan cara melihat perubahan-perubahan yang terjadi lewat penampilan gerakannya. 3. Perubahan yang terjadi relatif melekat. Agar perubahan yang terjadi dalam penampilan dianggap sebagai hasil belajar, perubahan tersebut harus melekat. Ini perlu ditekankan sebab hanya berpedoman pada perubahan yang terlihat dalam penampilan bisa menyesalkan. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang sifatnya hanya sementara, seperti kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. Perubahan individu yang bersifat sementara diibaratkan sebagai air.
Air akan mendidih jika dipanaskan, sehingga bentuknya pada saat itu berubah dari bentuk semula. B. Mengukur hasil pembelajaran gerak. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apa yang terjadi dalam diri individu ketika ia belajar. Ini diibaratkan anak memasuki kotak hitam dan keluar lagi dengan penampilan yang berbeda. Orang yang melihat anak itu masuk kotak hitam semata-mata hanya bisa menduga yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, menyadarkan diri sepenuhnya pada perubahan keterampilan setiap kali pembelajaran akan menyesatkan. Jalan yang bisa ditempuh untuk menghindari frustasi adalah mengetahui hakikat dari pola perkembangan hasil belajar. Hal itu meliputi sebagai berikut. 1. Turun naiknya perkembangan belajar. Perkembangan keterampilan biasanya menunjukkan pola yang khas. Di masa-masa awal latihan, kemajuan yang diperoleh biasanya berlangsung pesat, tetapi di masa-masa berikutnya, kemajuan hanya bergerak secara bertahap. Ini merupakan gejala umum dalam setiap proses latihan, sehingga dijadikan hukum latihan, yaitu kemajuan akan berlangsung cepat di masa-masa awal latihan dan akan berlangsung lambat pada masa-masa berikutnya. 2. Beberapa hasil belajar teramati. Jika guru melihat perubahan-perubahan dalam penampilan yang teramati, maka dapat menyimpulkan bahwa perubahan-perubahan telah terjadi pada satu atau lebih tahapan tersebut. Dan demikian juga pada tahapan tersebut, dalam kemampuan atau keterampilan penampilannya, sejumlah karakteristik teramati berubah ketika anak mempelajari tugas-tugas gerak, di antaranya dalam hal berikut ini. Pengetahuan konsep. 1. Karakteristik dari pelaku yang terampil adalah pemahamannya akan peraturan, strategi, dan poin-poin tentang olahraganya. Pengetahuan yang bertambah dari konsep ini memungkinkan orang itu mampu menilai tuntunan dari olahraganya, menentukan aksi yang paling tepat, serta menganalisis secara efektif hasil dari penampilannya. Kontrol dan koordinasi. Gerakan dari anak terampil dicirikan oleh kualitas aliran gerakannya yang menunjukkan kontrolnya yang lebih efisien dan koordinasi persendian dan otot yang lebih halus. Riset menguji pada perubahan dalam kontrol dan koordinasi menunjukkan bahwa gerakan anak menjadi lebih luas setelah latihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menilai kualitas dari kehalusan gerak anak. Efisiensi gerak. Tidak mengejutkan bahwa dengan semakin bertambahnya waktu latihan, penggunaan energi berlebihan dari gerak anak pun akan semakin berkurang. Ketika kontrol, koordinasi, dan pola aktivitas otot menjadi efisien,
jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan gerak pun semakin berkurang. Barangkali ini adalah salah satu alasan mengapa penampilan yang sudah terkuasai dengan baik dapat menghasilkan aksi efektif untuk periode waktu yang lebih lama. Secara perilaku, pelaku gerak nampak berkurang kelelahannya sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Perhatian. Karakteristik penting lain dari penampilan yang terampil adalah penguasaan keterampilan. Anak yang sudah menguasai gerakan tidak dapat mempertahankan perhatiannya dalam waktu yang lebih lama, tetapi juga mahir dalam mengenali dan memfokuskan diri pada tanda-tanda yang paling sesuai dengan tuntunan penampilannya. Mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. Dari segi perilaku anak yang menampilkan keterampilan berkelanjutan atau mengemudi mobil atau bersepeda akan mendemonstrasikan kapasitas untuk menyesuaikan gerakannya lebih efektif selama aksi berlangsung. Sedangkan ketika melakukan keterampilan diskrit, harus dapat memberikan penilaian akurat pada kesalahan mereka dan menjelaskan bagaimana mereka dapat memperbaikinya pada kesempatan berikut. C. Sifat pengaruh latihan. Karena pembelajaran harus melibatkan proses latihan, guru atau pelatih harus mengetahui beberapa pengaruh latihan. Pengaruh latihan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar, dan pengaruh yang bersifat sementara. Guru atau pelatih hanya menyimpulkan bahwa perubahan keterampilan anak merupakan ukuran pembelajaran dari pengaruh latihan yang bersifat menetap. Sedangkan perubahan keterampilan yang sifatnya sementara tidak usah dijadikan ukuran, walaupun perubahan itu memang dirancang secara sengaja oleh guru. Mari kita simak kedua jenis latihan berikut. A. Pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah memantapkan keterampilan agar menetap. B. Pengaruh latihan yang bersifat sementara, di samping menghasilkan sifat perubahan yang menetap, kondisi latihan bisa pula menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Pengaruh yang sifat sementara itu bisa positif, bisa juga negatif. C. Memisahkan pengaruh menetap dan sementara. Apa perlunya kita mengetahui seluruh sifat latihan? Keperluannya adalah agar kita bisa membedakan
dan memisahkan perubahan yang terjadi pada diri anak untuk keperluan pengukuran kemajuan dikaitkan dengan beberapa hal, yaitu waktu pengukuran dan aspek yang diukur. D. Pengalihan hasil belajar. Gagasan penting dalam proses pembelajaran adalah pengalihan atau transfer hasil belajar. Ini merupakan persoalan klasik bukan hanya dalam pembelajaran motorik saja, tetapi juga dalam pembelajaran bidang studi lain. Dengan demikian, dalam suasana pembelajaran gerak, aspek pengalihan menjadi ciri utama keberhasilan pembelajaran itu. 1. Merancang latihan untuk pengalihan. Terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam merancang, yaitu A. Pengalihan dekat. Salah satu aspek yang penting dalam proses latihan adalah sejauh mana latihan itu beralih pada situasi di luar latihan yang menyerupai. Latihan yang demikian umumnya dinamakan pengalihan dekat. Latihan diarahkan sedemikian rupa supaya mirip dengan suasana pertandingan yang sebenarnya. B. Pengalihan jauh. Jika guru pelatih mengembangkan kemampuan gerak umum dengan maksud meningkatkan kemampuan yang khusus, ini disebut pengalihan jauh. Mengapa latihan dianggap penting? Karena latihan menyebabkan terjadinya banyak perubahan dalam sistem syaraf pusat yang bisa membantu terbentuknya perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan gerak. E. Tujuan akhir pembelajaran gerak. Jika tujuan pembelajaran gerak harus berakhir dengan adanya suatu produk tertentu, maka produk itu pastilah penguasaan keterampilan. Keterampilan ini dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan orang itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Untuk bisa sampai pada tujuan akhir tersebut, diperlukan suatu pengetahuan yang mendasar tentang bagaimana keterampilan bisa dihasilkan serta faktor-faktor apa saja mengambil peranan dalam penguasaan keterampilan. 1. Penampil terampil. Terdapat 5 variabel yang menunjukkan ciri penampilan yang terampil, yakni smoothness, profesional dalam melakukan kerjanya dengan mudah, cantik, halus, dan usaha yang minimal. 2. Automatik. Orang ahli yang menampilkan tugas-tugas tanpa kesadaran penuh atau tanpa dipikir lagi. 3. Mental effort. Ketika keterampilan meningkat, usaha mental menurun. 4. Stres. Penampilan seorang ahli tidak menurun pada kondisi yang menekan sekalipun. 5. Point of view. Ketika pertama kali belajar suatu keterampilan, seseorang harus menyadari berbagai kegiatan,
sedangkan yang ahli tidak.